Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rekan-rekanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, seperti mana yang saya pernah menjanjikan kepada rekan-rekan sekalian untuk membuat satu pembedahan atau bicara buku tentang tuntunan bagi perempuan yang ditulis oleh Badi'uz Zaman Said Nursi. Menurut saya, buku ini memanglah tidak tebal, tetapi nak menhadamnya itu perlu pembacaan yang serius, diulang-ulang, baru boleh mengambil poin-poin penting yang disampaikan. Saya tidak mampu untuk membedah keseluruhan buku ini, tapi saya berusaha untuk menjelaskan poin-poin penting yang disampaikan oleh beliau sebagai tuntunan bagi kaum wanita, sebagai tuntunan bagi para perempuan. Jadi, waktu 1 jam ke hadapan, Ustazah akan gunakan untuk menjelaskan poin-poin penting apa yang telah Ustazah tangkap berasaskan pada pembacaan Ustazah terhadap buku kecil ini. Walaupun tajuk buku ini adalah tuntunan bagi perempuan, alangkah baiknya sebagai kaum lelaki yang hidup berpasangan dengan kaum perempuan, yang sebumbung, seatap bersama istri yang berstatus wanita, untuk mendengarkan pandangan seorang alim yang berstatus seorang lelaki tentang wanita. Bagaimana seorang lelaki itu memandang wanita, dan bagaimana wanita yang dipandang lelaki itu menjadi lebih tahu tentang dirinya tatkala dirinya itu dipandang oleh seorang alim ulama yang bernama Badi'uz Zaman Said Nursi. Pencerahan demi pencerahan Ustazah mendapatkannya daripada buku yang kecil ini, dan hasil pencerahan itu Ustazah mencoba untuk melakukan transformasi pencerahan itu kepada rakan-rakan sekalian, sama ada lelaki maupun perempuan. Baik, dalam buku ini, ya kalau kita tengok secara sekilas, perbincangannya adalah mengenai perempuan dilihat daripada pelbagai aspek, termasuk tentang masalah hijab, termasuk tentang masalah cinta, termasuk tentang masalah rumah tangga, pernikahan, pembujangan, dan termasuk masalah anak-anak sekali disorot dan diperhatikan oleh beliau. Saya secara jujur dan berterus terang, apabila membaca buku beliau ini, saya perlu memakan beberapa masa lamanya untuk memasukkan kefahaman itu ke dalam qalbu, untuk diolah dan dijadikan sebagai satu bentuk refleksi diri. Apa hubungan antara yang disampaikan oleh beliau dengan diri saya? Saya mencoba sebagai seorang murid yang berguru tetapi melalui bukunya, bukan sebagai seorang murid yang berjumpa terus dengan beliau. Ya. Satu perkara yang perlu Ustazah untuk menyampaikan kepada rakan-rakanku sekalian adalah bahwa
tulisan beliau tentang tuntunan bagi perempuan ini ditulis dikala beliau dituntut oleh para wanita di sana untuk menuliskan satu panduan, satu tuntunan untuk mereka seperti mana. Beliau ini, penulis ini, menulis satu tuntunan untuk generasi muda. Sehingga dalam keadaan beliau sakit, tenat, payah, letih, tetap memaksakan dirinya untuk menuliskan sebuah risalah bagi kaum perempuan. Mengapa? Satu pandangan yang cukup menarik daripada beliau adalah karena wanita itu adalah satu makhluk yang sangat dekat dengan risalah yang ditulis oleh beliau, yaitu Risalah An-Nur. Risalah An-Nur ini merupakan himpunan tulisan beliau yang mengandungi 4 prinsip penulisan, dan 2 prinsip itu ada pada sifat perempuan, yaitu prinsip kasih sayang dan prinsip berbelas kasih. Prinsip mudah kasihan, ar-ra'uf, dengan prinsip kasih sayang, ar-rahim, itu menjadi sandaran, menjadi prinsip untuk mengawali tulisan beliau yang bertajuk Risalah An-Nur. Karena itu, Risalah An-Nur itu sangat dekat di hati kaum perempuan di sana. Dan harapnya juga menjadi sangat dekat di hati kaum perempuan di mana saja, di pelbagai penjuru mana, selagi mereka menghargai diri mereka sebagai seorang wanita yang diberikan oleh Allah potensi dalam dirinya berupa sifat ar-ra'uf dengan ar-rahim. Baik, Masya Allah. Jadi beliau juga menjelaskan tentang status dirinya sebagai seorang lelaki yang telah berumur 80 tahun. Namun pendidikan ibunya yang berasaskan pada pendidikan kasih sayang tetap sentiasa meremaja dalam kehidupannya, walaupun beliau sudah berguru sehampir sebanyak 80 ya. Kalau di sini dikatakan 80.000 ke 80 ribu masyayikh, 80.000 orang beliau berguru. Dan pada ketika berumur 80 tahun, beliau tetap mendapatkan bisikan-bisikan pengajaran ibunya di masa lalunya ketika beliau berumur 1 tahun, tetap seolah-olah baru dan menjadi benih-benih yang tertanam dalam fitrahnya. Dan pendidikan-pendidikan beliau kemudiannya hanyalah menopang apa yang telah dibina oleh ibunya. Masya Allah. Jadi amat berbahagia, terkhusus untuk hati saya ketika beliau menyentuh tentang masalah perempuan mengikut sudut pandangnya sebagai seorang lelaki yang tentunya adalah bersifat objektif, bukan bersifat subjektif. Lain kalau perempuan, bicara tentang perempuan mungkin dianggap agak subjektif, tetapi kalau lelaki berbincang tentang perempuan mungkin lebih kepada aspek objektif. Baik, puan-puan dan tuan-tuan, rakan-rakanku sekalian yang berbahagia. Pada permulaan buku ini diberi tajuk Percakapan dengan Perempuan Beriman. Menurut saya lebih memberikan penekanan kepada 3 poin penting yang disampaikan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi terhadap perempuan. Jadi percakapan beliau terhadap wanita-wanita ketika itu adalah percakapan yang memberikan 3 poin penting sebagai pesanan beliau untuk kaum perempuan. Ya. Kemudian poin yang kedua, kabar gembira dan peringatan. Saya lebih suka untuk memberikan satu tema tentang 3 hakikat fitriyah yang perlu diambil kira oleh wanita agar tidak hidup membujang. 3 peringatan untuk wanita yang memilih untuk hidup membujang. Kemudian yang ketiga, kalau dibagi tajuk di sini petunjuk singkat mengenai hakikat penting, menurut saya adalah hakikat penting tentang ibu dan anak. 3 ini saja bagi saya kalau saya ulas sudah hampir memakan 1 jam. Itu yang saya katakan, tulisan beliau terlalu halus, terlalu dalam, sehingga perlu untuk
kita buatkan satu skrip, satu kita katakan poin yang tersusun dan bersifat bersifat kronologi begitu. Oke, saya mulakan pada poin yang pertama yang diberi tajuk percakapan dengan perempuan beriman. Ya, kalau saya bagi ulasan di sini adalah 3 hakikat penting yang disampaikan oleh Badi'uz Zaman terhadap perempuan terkait tentang siapakah perempuan itu. Baik, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan hidup bersama seorang wanita. Tuan-tuan tahu tak siapa wanita? Puan-puan sekalian, puan-puan sebagai seorang wanita, puan tahu tak tentang makna diri sebagai wanita itu apa? Oke, baik. Saya akan transformasikan pandangan Badi'uz Zaman tentang perempuan. 3 hakikat wanita. Pertama, dalam ulasan saya terkait buku ini adalah wanita itu adalah pahlawan kasih sayang yang sejati. Wanita itu adalah pahlawan kasih sayang yang sejati. Kedua, wanita itu adalah makhluk terindah dalam rumah tangga. Wanita itu adalah makhluk terindah dalam keluarga atau makhluk terindah untuk suami, untuk lelaki. Dan yang ketiga, wanita itu adalah penghibur hakiki untuk anak dan suami. 3 ini disampaikan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi dengan huraian yang cukup dalam dan cukup panjang juga, maksudnya tak to the point lah, tapi saya ambil poin dari situ. Jadi pertama, wanita itu sebagai pahlawan kasih sayang yang sejati, wanita itu sebagai makhluk terindah untuk suami, dan ketiga, wanita itu sebagai penghibur rumah tangga yang hakiki. Kita ambil nokta atau poin pertama tentang wanita sebagai pahlawan sejati. Pahlawan kasih sayang yang sejati. Wanita itu atau perempuan itu ketika diberi oleh Allah satu potensi dalam dirinya yang disebut dengan potensi kasih sayang, maka sebagai wanita jangan pernah menyalahgunakan potensi yang ada dalam dirinya itu. Yang mana potensi kasih sayang ini adalah potensi sejati yang tidak memerlukan upah ataupun pembalasan. Setiap wanita dilarang untuk menyalahgunakan potensi ini karena potensi ini akan diberikan, maksudnya akan dijadikan sebagai media, sebagai alat untuk mendidik anak-anaknya. Perempuan dilarang menyalahgunakan potensi kasih sayang, itu maknanya adalah perempuan dilarang untuk memberikan segala keperluan anak-anak yang pada hakikatnya keperluan-keperluan itu menjauhkan anak-anak daripada keimanan yang sebenar. Perempuan dengan kasih sayangnya diminta untuk menyelamatkan anak-anak itu daripada penjara akhirat. Apakah penjara akhirat itu? Neraka. Dan dengan kasih sayang ini juga perempuan itu diminta untuk menyelamatkan anak dari kebinasaan yang bersifat abadi. Apakah binasa yang abadi itu?
mati dalam keadaan tidak bertaubat. Dengan kasih sayang ini perempuan diminta untuk menjadi seorang pahlawan yang menyelamatkan anaknya daripada penjara akhirat dan daripada kebinasaan yang abadi. Setiap anak yang hidupnya tersiksa lantaran kesalahan ibu dalam menggunakan kasih sayang, membuat anak itu seolah-olah berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, tolong jangan engkau buat aku tersiksa seperti ini." Maknanya ibu diminta untuk menyelamatkan anak itu. Dengan apa? Dengan mendidiknya, memberikan sentuhan-sentuhan keimanan ke dalam hati anak melalui kasih sayang yang Allah berikan itu. Kalau saya ulas sedikit, saya teringat dengan firman Allah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Allah itu sebagai pendidik, pengatur alam semesta. Dengan apa Allah mendidik? Dengan kasih sayangnya. Tapi kenapa kasih sayang itu Allah letakkan dalam diri seorang perempuan? Kenapa dalam diri perempuan ada rahim? Kenapa dalam diri laki tidak ada rahim? Karena itulah unsur pertama pendidikan memerlukan kasih sayang. Namun sebagai wanita jangan sampai menyalahgunakan kasih sayang ini. Ya. Tunaikan hak-hak anak itu. Hak-hak anak itu adalah hak berupa pendidikan, keimanan untuk disematkan dalam hati anak itu. Tujuannya agar ketika nanti di akhirat, ibu itu, wanita itu tidak akan mendapatkan gugatan anak, tidak juga akan mendapatkan mendapatkan keburukan lantaran anaknya itu menyeretnya ke neraka. Tetapi perempuan itu dengan memberikan hak-hak pendidikan berasaskan kasih sayang itu mampu mendapatkan syafaat daripada anaknya plus mendapatkan pahala yang sentiasa mengalir daripada kebaikan seorang anak menuju lembaran catatan kitab amal seorang ibu. Itu adalah manfaat kasih sayang yang ada pada diri seorang wanita apabila tidak disalahgunakan. Dalam konteks ini saya lebih melihat bahwa wanita adalah sebagai al-um, yaitu induk atau ibunda. Mungkin perempuan, tuan-tuan ingin tahu bukti. Apa betul bahwa perempuan itu sebagai pahlawan kasih sayang tanpa jasa? Pahlawan kasih sayang yang tak mengenal mengenal upah, mengenal balasan. Baik, kita mungkin boleh ambil contoh induk ayam dengan anak-anak ayam. Inilah satu ilustrasi yang ditonjolkan oleh Badi'uzzaman Said Nursi ketika hendak mengemukakan pandangannya tentang wanita sebagai pahlawan kasih sayang. Induk ayam itu, dia sanggup untuk menjadi seekor pahlawan, di mana dia memberanikan dirinya untuk menyerang singa ketika singa itu berusaha untuk memakan anak-anaknya. Mungkin kita bertanya, adakah induk itu kuat sangat sampai dia mau melawan singa? Mungkin kita jawab, tak kuat pun. Tapi kenapa dia tak kuat? Tapi dia berani untuk melawan singa. Sebab pada induk ayam itu ada potensi kasih sayang. Bermakna kasih sayang itu sesuatu kekuatan yang boleh, satu potensi yang boleh menguatkan kelemahan. Mengapa perempuan, saya tanyakan di sini, yang dikenali sebagai makhluk yang lemah secara jasad,
Tapi kenapa Allah meletakkan bayi atau bayi lah dalam kandungan, dalam rahimnya? Kalau logik saya punya pikiran. Tentu yang patut untuk mengandung itu bukan perempuan. Yang patut mengandung itu adalah seorang lelaki. Memandangkan dia kuat. Untuk mengandung itu perlu kekuatan. Tetapi sekali lagi kita akan tahu apa sebetulnya sesuatu yang boleh menguatkan kita. Yang boleh menguatkan kita bukan keperkasaan jasad kita. Yang boleh menguatkan kita adalah kasih sayang yang Allah letakkan dalam hati kita. Dan kasih sayang itu Allah letakkan dalam diri seorang perempuan. Maka perempuan boleh merasakan adanya kekuatan ketika dalam dirinya itu ada kasih sayang. Sehingga induk ayam mampu untuk melawan seekor singa yang garang ketika mana singa itu berusaha untuk mengacau anak-anaknya. So, induk ayam merasa kuat karena ada kasih sayang dalam dirinya, dan lebih kuat lagi ketika anak-anaknya menunjukkan kelemahan di hadapan induk ayam. So, hakikat kekuatan itu satu, ketika Anda merasa lemah di hadapan Tuhan, maka Allah akan kuatkan Anda. Dan yang kedua, Anda akan merasa kuat dari kelemahan jika Anda menggunakan potensi kasih sayang. Dan tidak masuk akalnya tadi adalah induk ayam yang tidak kuat begitu fisiknya, mampu untuk mengorbankan jiwanya demi mempertahankan anak-anaknya di hadapan singa. Mungkin puan-puan pernah mendengar satu ungkapan. Anak jatuh ke dalam perigi, ibu bersegera menyusul dan menjatuhkan diri. Tetapi anak jatuh ke dalam perigi, ayahnya sibuk mencari tangga untuk masuk ke dalam perigi. Itu maknanya pahlawan kasih sayang yang ikhlas. Karena itu, bagi kaum lelaki, belajarlah keikhlasan daripada seorang istri. Belajarlah keikhlasan daripada seorang ibu. Belajarlah keikhlasan daripada seorang wanita. Jadi pada poin pertama ini sebetulnya beliau, yaitu Badi'uz Zaman Said Nursi, hendak menjelaskan tentang madrasatul abna, bahwa ibunda adalah guru pertama bagi seorang anak. Guru pertama yang akan memiliki pengaruh besar pada kehidupan di masa yang akan datang bagi anak itu. Kalau saya sendiri boleh ilustrasikan untuk puan-puan agar lebih mengerti tentang makna ibunda, agar lebih mengerti tentang makna kasih sayang dalam dirinya, saya buatkan satu ilustrasi tentang sebuah rumah. Rumah itu kalau kita tengok, dia akan dibina dulu asasnya, dasarnya, fondasinya. Baru akan ada dinding-dinding yang tersusun dari bata-bata. Yang bata-bata itu berpijak pada dasar yang telah dibina oleh seorang kontraktor. Baru ada atap, baru ada bumbung, ya, yang dia juga akan bergantung atau berpijak pada dinding-dinding yang telah dibina, yang dinding itu berpijak kepada dasar atau fondasi yang telah dibina oleh seorang pembina rumah itu, kontraktor. Ada tak rumah dibina dari atas atau dari tengah? Tentu tidak ada. Rumah itu hanya akan dibina daripada bawah. Digalilah tanah itu, diletakkanlah batu, simen, dan diletakkan tiang di situ. Supaya ketika dibuat dinding-dinding rumah yang tersusun dari bata-bata itu, dinding itu kuat. Dan supaya ketika dibuat bumbung rumah, atap rumah, genting-genting rumah, genting-genting atap itu pun rasa kuat. Lalu di manakah posisi seorang ibu? Ibu pada tahun-tahun pertamanya sebagai madrasatul abna, sebagai
guru anak-anak adalah menanamkan dasarnya. Mengapa? Karena tanpa dasar itu tidak mungkin anak-anak ketika sekolah menengah, anak-anak ketika masuk university, mananya anak-anak ketika remaja sekolah menengah, anak-anak ketika tumbuh dewasa sekolah university. Sekolah dekat university ataupun sekolah dekat sekolah menengah itu tetap akan berpijak pada 12 tahun pertama, dasar pertama. Dan itulah potensi seorang ibu dengan kasih sayangnya itu. Maka saya bertanya kepada anak-anak saya pagi tadi, salahkah ibu mengajarkan kalian keimanan daripada ayat-ayat Al-Quran setiap pagi? Karena ibu ini tengah membina dasar sebuah rumah. Pernahkah kalian tengok orang buat rumah dari atas? Mereka geleng-geleng. Sekarang tanya pada diri sendiri, kenapa kalian tak mau diajar, tak mau dididik, tak mau dibinakan dasarnya supaya kukuh imannya? Salahkah Umi setiap hari untuk mengajar itu? Mereka katakan, tidak salah. Umi benar. Umi mengajar itu benar dan tepat. Cuma kami ini masih belum lagi boleh menerima walaupun itu benar. Ya Allah. Jadi yang susah dalam pendidikan itu bukan kita tak ada konten. Tapi anak-anak belum mau untuk diajar. Sehingga kita memikirkan bagaimana kita mendekati anak dengan kasih sayang itu agar dia macam anak yang duduk dalam kepaknya induk ayam itu, dengan kehangatan kita, dengan kelembutan kita, dengan kasih sayang kita. Itu yang perlu kita pikirkan. Method itu penting. Selepas kita konten sudah ada, objek juga sudah ada. Nah, ini yang perlu diambil kira sebagai seorang wanita. Wanita hari ini. Oke. Ya, ada rancangan television wanita hari ini, tapi terbatas kepada masalah kesehatan, ya, terbatas pada masalah model, lifestyle. Jadi wanita hari ini macam mana menurut Risalah An-Nur? Ya, ternyata wanita hari ini mesti menggunakan kasih sayangnya untuk mendidik anak-anaknya. Demikianlah puan-puan dan tuan-tuan, tahun-tahun pada usia remaja anak kita, tahun-tahun pada usia dewasa anak kita hanya berpijak pada tahun-tahun di masa kanak-kanaknya, dan ibu adalah madrasah untuk kanak-kanak. Saya berbesar hati untuk menukilkan perkataan Badi'uzzaman Said Nursi. Saya kalau melihat seorang tokoh, saya ingin mengetahui background dia. Kalau Hamka menjelaskan di sebalik dia adalah ayah dia. Tapi kalau Badi'uzzaman, di sebalik dia adalah ibunya. Mengapa? Saya mungkin boleh melihat di Indonesia aspek penjajahan itu diarahkan kepada kaum wanita. Di mana wanita itu hanya berada dekat dapur. Ya, hanya diminta untuk menjadi pemenuh syahwat kaum lelaki dan melayani keperluan pakaian ataupun makanan suaminya serta anak-anak dia. Jadi maklum ketika itu Hamka mengatakan di sebalik beliau adalah ayah dia, karena lelaki tidak direnggut kebebasannya untuk belajar, sementara perempuan direnggut kebebasannya untuk belajar. Jadi di sebalik pribadi bernama Hamka itu adalah ayahnya, itu dimaklumi. Tapi kalau orang Arab, tidak ada penjajahan di Arab ketika itu. Ya. Maka perempuan pada zaman itu adalah sebagai benteng pertahanan kaum laki dalam rumah tangga. Di mana anak-anak itu diserahkan penuh, total kepada ibunya. Kalau perempuan tengok dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah, surah Al-Mumtahanah, kenapa perempuan itu yang perlu diuji? Karena dialah benteng lelaki dalam rumah tangga, dan rumah tangga menjadi satu satu peneraju terhadap peradaban sebuah bangsa. Nah, jadi tak silap kalau orang Arab itu mengatakan madrasatul abna, bahwa ibu itu madrasahnya anak. Dan di sebalik Badi'uzzaman Said Nursi yang kita mungkin mengagumi keilmuannya, ternyata di sebaliknya adalah perempuan.
wahai perempuan, setelah anak-anak kalian semua agar menjadi seorang lelaki yang berguna bagi bangsa dan negara. Apa kata Badi'uz Zaman? Beliau mengatakan, dalam kesempatan ini, aku akan menjelaskan ungkapan bahwa guru pertama dan sosok yang paling berpengaruh dalam hidup seseorang adalah ibunya. Beliau berkata, aku bersumpah dengan nama Allah, bahwa pelajaran paling berkesan yang pernah kuterima, yang seolah-olah selalu baru dalam hidupku, adalah pelajaran-pelajaran yang berasal daripada ibuku. Pelajaran tersebut membekas kuat dalam fitrahku, sekaligus menjadi benih-benih dalam tubuhku selama hidup yang hampir seusia 80 tahun ini. Padahal aku telah menerima pelbagai pelajaran dari sekitar 80.000 orang. Bahkan aku yakin bahwa semua pelajaran yang pernah kudapat dibangun di atas benih-benih pendidikan ibuku. Ya Allah, saya teringat juga Said Qutb, penulis tafsir fi Dilal Quran, dalam satu bukunya yang bertajuk At-Taswir Al-Fanni fil Quran. Beliau mengungkapkan di situ tentang ibunya. Ibunya yang mengajak dia untuk mengaji Quran, yang menghantar dia untuk mengaji. Ibunya mendengarkan di sebalik dinding-dinding itu bagaimana seorang syekh itu mengaji. Masa kecil dia recall balik ketika dia sebagai seorang mufassir. Jadi sekarang ini dalam isu pendidikan, kita tak iyalah, oh kau lelaki, kau perempuan. Tak ya macam itu. Mana yang lebih dekat dengan anak, potensi kasih sayang, itulah perempuan, maka didiklah anak-anak itu. Ya, nanti ketika sudah masa remaja, biarlah anak-anak itu menjadi bahagian kepada ayahnya. Seolah ayah itu adalah menambal kekurangan, maksudnya meletakkan bata-bata di atas dasar rumah itu. Supaya lebih sempurna pendidikan anak itu. Ya, baik. Sebab orang lelaki ini tak boleh melayan karena kanak-kanak. Makanya sekolah tadika, sekolah rendah, kebanyakannya adalah perempuan. Karena memang itu selalu dengan fitrah perempuan. Dan fitrah perempuan itu sangat dekat dengan anak-anak. Baik. Dan karena itulah anak itu dikandung seorang ibu. Karena pendidikan pertama itu adalah ibunya. Maka dari awal ketika ibu itu mengandung anak, disitulah dia mulakan pendidikan untuk anaknya. Baik. Yang kedua, wanita itu ternyata makhluk terindah untuk suami. Wahai para suami, pernahkah Anda mengetahui hakikat ini? Bahwa wanita itu makhluk terindah yang Allah ciptakan untuk kalian. Indah apanya? Yang jelas bukan indah batang tubuhnya. Badi'uz Zaman mengungkapkan satu fakta yang besar untuk kaum perempuan. Bahkan untuk juga kaum lelaki yang berkawin dengan perempuan. Bahwa letak keindahan perempuan itu bukan berada pada batang tubuhnya, tapi keindahan wanita itu terletak pada kasih sayangnya. Kasih sayangnya inilah yang dikatakan kecantikan yang abadi, yang tidak akan pernah lapuk walau ditelan oleh jutaan usia. Ada lelaki yang memandang keindahan perempuan pada lekuk badannya. Minta maaf, hal itu tidak dipandang oleh Badi'uz Zaman Said Nursi. Ada juga masih kaum perempuan yang memandang keindahan diri pada lekuk badannya. Minta maaf. Lelaki yang memperhatikan Anda tidak memandang kecantikan Anda itu pada lekuk tubuh badan Anda. Minta maaf. Keindahan perempuan itu ada pada kasih sayangnya. Dan rumah tangga yang dibina oleh perempuan itu adalah ibarat miniatur surga. Anda sebelum menduduki surga abadi, Anda diminta untuk menciptakan surga duniawi. Dan surga duniawi itu adalah rumah tangga Anda. Dengan diletakkan pada rumah tangga itu seorang wanita yang begitu indah karena ada kasih sayang dalam dirinya. Maka pesan Badi'uz Zaman untuk kaum lelaki, cintailah wanita itu karena kasih sayangnya
dan jangan cintai wanita itu karena lekak-lekuk tubuh badannya. Mengapa? Lekak-lekuk tubuh badan itu akan rapuh pada 10 tahun yang akan datang. Maka rumah tangga Anda tidak akan dijamin keselamatannya. Karena Anda mencintai perempuan karena lekak-lekuk tubuh badannya. Sungguh tersanjung hari ini setiap wanita yang Allah takdirkan dengan size badan yang berbeza-beza, kulit yang berbeza-beza, badan yang berbeza-beza, warna yang berbeza-beza. Sehingga tidak ada perempuan yang mengidamkan menjadi seorang artis, menjadi seorang wanita yang dikenal kecantikan badannya, keindahan tubuhnya, keputihan warna kulitnya, dan lain sebagainya. Jadi mungkin saya perlu bertanya, puan-puan dan tuan-tuan, mengapa konflik rumah tangga berlaku kerap hari ini? Sebab lelaki belum tahu hakikat wanita dan wanita juga tidak tahu hakikat dirinya. Lelaki cenderung memandang keindahan wanita pada lekuk badannya, sementara wanita juga demikian. Dia juga melihat dirinya cantik kalau memiliki batang tubuh yang indah. Itu konflik rumah tangga hari ini. Sehingga berlaku perceraian belum berapa bulan, belum beberapa tahun juga. Karena kepuasan itu berasal daripada lekak-lekuk badannya saja. Seandainya dilihat dari segi kasih sayangnya, rumah tangga itu harmoni. Sebab kasih sayang yang Allah letakkan dalam diri wanita tidak akan pernah luntur sampai dia tua nanti. Bermakna rumah tangga itu akan tetap harmon dan abadi sampai masuk ke dalam liang lahat. Sesuatu yang tak pernah hilang dalam diri seorang wanita adalah kasih sayang. Karena itu, nikahilah perempuan karena kasih sayangnya. Kasih sayang inilah yang akan digunakan oleh kaum perempuan mendidik anak-anak Anda sekalian, wahai kaum lelaki. Hargai mereka. Kalau kaum perempuan tak sempat untuk masak dekat dapur, jangan maki, jangan cela dia. Kalau tak sempat untuk sidai kain, sidailah sendiri kain itu. Perempuan lebih dekat kepada anak-anak berbanding dekat kepada kaum lelaki. Baik. Jadi, untuk kaum perempuan yang mengetahui hakikat ini, maka ketika mana perempuan itu diciptakan adalah sebagai pasangan abadi kaum lelaki, karena pada dirinya ada kasih sayang, maka ketika berlaku misalnya keburukan-keburukan perangai pada kaum lelaki, jangan ditinggalkan lelaki itu. Lelaki itu memerlukan sentuhan kasih sayang Anda, wahai perempuan. Selamatkan suami seperti mana Anda menyelamatkan anak-anaknya itu. Selamatkan dia. Badi'uz Zaman menekankan satu konsep kebahagiaan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang bahagia itu adalah tatkala suami melihat kesolehan seorang istri, lalu suami itu mengikuti kesalehan istri itu karena memandang bahwa istri itu adalah pasangan abadi dia kelak di akhirat. Dan istri yang paling berbahagia adalah ketika suaminya mengikuti jejak kesalehannya, karena suaminya ingin pertahankan dirinya sebagai pasangan abadi dia di akhirat. Maka si istri ini, wanita ini menjadi sangat bahagia sehingga dia mempertahankan kesalehannya. Kesalehannya. Ya Allah, pernahkah kita memandang suami kita yang buruk perangainya sebagai pasangan abadi kita di akhirat? Sehingga kita menyelamatkannya dan kasih sayang kita. Wahai perempuan, sungguh besar bebanan hidup Anda ketika Anda diberi Allah kasih sayang. Dengan kasih sayang itu Anda selamatkan anak-anak suami Anda. Dengan kasih sayang itu Anda juga mencoba menyelamatkan suami Anda. Ya Allah, saya di sini terpegun ketika beliau mengungkapkan pasangan Anda adalah pasangan abadi Anda di akhirat, maka pertahankan rumah tangga Anda dan pandanglah pasangan itu dengan pandangan kasih sayang, bukan kebencian, bukan kemuakan, bukan juga dengan kenistaan.
Ya, Badi'u Zaman mengatakan di sini, lelaki dalam bab rumah tangga adalah diluruskan oleh istrinya. Saya sempat bertanya, kenapa perempuan di sini diminta oleh Badi'u Zaman Said Nursi untuk membimbing suaminya? Idealnya kan, lelaki itu membimbing istrinya. Sebab konteks wanita-wanita dekat Turki pada zaman beliau sangat dekat dengan Risalah An-Nur. Sehingga perempuan itu yang akan membimbing suaminya. Dan suaminya lebih banyak tertipu sebetulnya dengan pendidikan-pendidikan barat. Pendidikan-pendidikan non-muslim. Yang hanya akan mendera istri selepas 10 tahun berumah tangga. Karena istrinya sudah menjadi bunga yang layu. Saya bertanya, kenapa Badi'u Zaman ini meminta perempuan untuk memandang suaminya itu sebagai pasangan abadi dia di akhirat, sehingga dia diminta untuk menyelamatkan suaminya? Ini pandangan yang saya belum dapat dalam mana-mana buku kecuali buku ini. Pandangan beliau adalah sebab secara fitrah lelaki itu lebih nista daripada perempuan. Astagfirullahaladzim. Lelaki lebih nista daripada perempuan. Fitrah perempuan itu ya adalah lebih sensitif dengan kenistaan. Dia sensitif, dia agak menjauh dari kenistaan. Nah bukti, beliau buktikan begini. Jika ada 100 perempuan memandang seorang laki itu cuma rasa rimas dengan satu perempuan aja. Tapi kalau ada 20 lelaki memandang perempuan itu rasa rimas dengan 18 lelaki yang ada. Jadi perempuan ini sensitif dengan kenistaan. Lelaki ini disentuh, dipegang. Dia oke, tak ada masalah. Maka kenapa pernah bertanya syariat untuk kaum lelaki itu cuma setakat memakai baju, tidaklah berhijab. Sebab kulit perempuan ini amat sensitif, tersentuh. Ya, karena itu perlu dilindungi. Demikian juga tatapan mata lelaki pada perempuan itu membuat perempuan itu serba salah ketika berjalan. Apa yang diperkatakan oleh Badi'u Zaman ini saya sokong sepenuhnya karena saya perempuan, saya juga mengalami. Saya sekolah menengah itu laki perempuan tak dipisahkan, bersama masuk. Tapi bila saya terlambat masuk dalam ruangan sekolah itu, di dalam itu sudah ada terhimpun 20 lelaki. Yang perempuan juga ada 20 perempuan. Saya masuk sebagai orang terakhir. Masuk kelas itu. Saya rasa rimas seluruh badan saya bila mata-mata lelaki itu memandang badan saya. Itu maknanya perempuan lebih sensitif terhadap kenistaan. Bukan cuma itu. Badi'u Zaman juga mengatakan begini. Lelaki itu dikatakan nista itu ketika dia berhubungan dengan wanita, melampiaskan syahwatnya dalam 10 menit, dia cuma letih lelah dalam 1 jam. Dia cuma kehilangan mungkin berapa ratus ringgit saja. Tetapi perempuan ketika sudah meluahkan kenikmatan bersama pasangannya, ya Allah ya Tuhanku, dia menanggung bukan 1 jam perempuan dan tuan-tuan. Dia menanggung berbulan-bulan. Lepas itu bertahun-tahun. Sampai seumur hidupnya dia bersama anak-anak suami dia itu. Jadi perempuan itu sebetulnya dikatakan dalam buku ini al-mubarakah. Perempuan itu diberkati sebetulnya oleh Allah. Tapi kenapa perempuan itu banyak masuk neraka? Hakikat ini tak diketahui. Perempuan lebih banyak melampiaskan kenikmatan syahwatnya dia yang tidak halal. Lepas itu dia aborsi lagi pada zaman ini. Ya Allah ya Tuhanku. Jadi saya melihat pandangan beliau ini sangat tajam tentang perempuan. Lelaki ketika berhubungan badan dengan istrinya, 1 jam dia keletihan tertidur. Tapi perempuan berpikir panjang.
Lepas berhubungan pun dia akan pikir lagi, nak buat apa. Belum lagi mengandung pun masih juga banyak kerja yang dia buat. Lepas mengandung, menyusui. Lepas melahirkan menyusui, mengasuh, mendidiknya sebagai fondasi awal. Sampailah anak itu berumah tangga, si ibu tidak akan pernah lepas daripada anak-anak yang sudah berumah tangga itu. Percayalah perempuan, ketika perempuan sudah melepaskan anak-anak berumah tangga, hakikatnya hati Anda tidak pernah terlepas. Itu beban yang cukup berat. Sehingga saya menuliskan dalam buku saya ini untuk kaum wanita. Wahai wanita, sungguh kecantikan yang terindah pada diri Anda adalah kasih sayang Anda, yang membuat Anda lebih kuat daripada lelaki yang perkasa sekalipun bentuk badannya. Engkau menanggung beban yang lebih berat ya seumur hidup Anda berbandingkan lelaki, karena kasih sayang Anda tidak akan pernah pudar walaupun ditelan oleh usia. Selagi tidak pudar kasih sayang itu, selagi itulah beban berat akan Anda tanggung. La haula wala quwata illa billah. Baik, saya teruskan lagi yang ketiga. Wanita itu adalah sebagai penghibur sejati untuk anak-anak. Bercengkrama, bercanda gurau, bersenda gurau, berbincang-bincang, berbual-bual bersama anak, itu lebih nikmat berkali ganda daripada menonton film dekat pawagam. Itu kata Badi'un Samad. Ya, beliau katakan seperti itu. Jadi saya pun tak terfikir sampai benda macam ini deh. Bercakap-cakap dengan putra-putri kalian di rumah merupakan sebuah kenikmatan murni yang melebihi ratusan kenikmatan nonton film dekat bioskop. Bioskop itu maknanya pawagam. Maka sebagai perempuan kalau tahu adalah sebagai penghibur anak-anak, janganlah keluar rumah. Pergi meeting bersama kawan-kawan, ngedate bersama kawan-kawan, duduk dekat restoran, gosip bincang pasal rakan-rakan sekerjaya. Kereta baru, bila nak buat kereta yang baru, macam-macam. Tidak nikmat langsung. Maka sebagai wanita, ketika tahu Anda adalah sebagai penghibur anak-anak dekat rumah, maka jangan sampai Anda berhibur dekat luar. Yaitu apa? Menghabiskan masa untuk bersama rakan-rakan sekerjaya di luar. Bosan dengan anak-anak. Anak-anak lalu dicampakkan dekat tuition. Anak-anak dicampakkan dekat sekolah. Anak-anak dicampakkan dekat nursery. Ya Allah. Anda tahu Anda dibekali kasih sayang Allah. Anda tahu Anda diletakkan dalam diri Anda rahim, kata rahmah. Anda tahu bahwa surga anak-anak Anda di tangan Anda. Dalam rahim itu surga anak-anak Anda. Sampai dilahirkan rahim terputus. Sampai Allah haramkan dalam surah Muhammad. Siapa yang memutuskan tali rahim, Allah akan segerakan hukuman untuknya. Jangan lebih suka bersolek untuk keluar bersama kawan-kawan dengan baju barunya, dengan perbincangan sana sininya. Ya Allah, kawani anak-anak kita. Anda penghibur. Saya boleh membayangkan dari 3 poin penting yang disampaikan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi itu membuat kita menghidupkan rumah kita, rumah tangga kita sebagai miniatur surga. Mengapa perempuan tidak pernah banyak memukul anaknya? Mengapa perempuan lebih banyak membeber berbandingkan suaminya? Karena perempuan itu lebih dekat dengan anak-anak. Maka manfaatkan potensi kasih sayang itu, belas kasih itu untuk mendidik anak, untuk membimbing suami, untuk berbual-bual dengan anak-anak dan suami. Insya Allah itulah miniatur surga, itulah surga dunia sebelum kita menjadi pasangan suami kita, menjadi ibu untuk anak-anak kita di surga kelak. Tapi kata Badi'uz Zaman, sayangnya miniatur surga ini sudah dihancurkan
oleh orang-orang kafir. Kalau seandainya benteng pertahanan terakhir sudah dihancurkan, maka sungguh dunia ini dalam keadaan apa? Tidak bahagia. Badi'uz Zaman mengatakan kebahagiaan lingkungan Islam terletak pada seorang wanita. Ya. Jadi sadarkah kita bahwa sumber kebahagiaan dalam lingkungan Islam adalah wanita yang tidak menyalahgunakan kasih sayangnya. Sumber kebahagiaan dalam lingkungan Islam adalah wanita yang tidak menyalahgunakan kasih sayangnya. Kasih sayangnya digunakan untuk mendidik anak-anaknya menuju keimanan agar selamat dari penjara akhirat dan juga kebinasaan yang abadi. Kasih sayangnya digunakan untuk mendidik suaminya agar menjadi pasangan yang abadi di surga nanti. Masya Allah, ini poin pertama dengan tajuknya perbincanganku dengan wanita-wanita penuh berkat. Oke. Ringkasnya, masih banyak lagi sebetulnya, tapi Ustazah rasanya tak boleh nak sebutkan semuanya. Ringkasnya kalau penjelasan beliau ini saya sorot dengan Al-Faz Qur'aniyah ya, yang bagi yang suka dengan Al-Faz Qur'aniyah. Beliau menyorot 3 sebutan wanita di sini. Az-Zawjah dengan Al-Imra'ah. Yaitu sebagai seorang ibu, dia kena mendidik anaknya, dia akan dirujuk-rujuk oleh anak-anaknya. Sebagai Az-Zawjah, dia akan dirujuk oleh suaminya. Suaminya akan rasa dekat dengannya. Itu Az-Zawjah. Al-Imra'ah, dia akan menjaga marwah dirinya sehingga tak berpikir untuk keluar rumah. Ya, sibuk bersolek, orang lain suka. Kalau makan lepas kerja jangan sampai bersama rakannya lelaki. Ini kena dijaga betul marwah seorang perempuan. Suami Anda akan rasa jelas bila tengok Anda makan, duduk bersama rakan Anda lelaki. Kalau Anda katakan, suami saya tak ada masalah, ada something wrong dalam diri suami Anda. Tak normal. Maknanya Anda tak dicintai suami Anda. Kalau Anda dibiarkan untuk makan siang, makan malam, bebas bersama dengan rakan-rakan lelaki Anda. Ini puncak kehancuran rumah tangga. Perhatikan baik-baik. Oke. Ringkas, poin yang kedua saya sampaikan di sini. Ringkas saja. 3 peringatan untuk perempuan agar tak membujang. Ya. Punca perempuan membujang dalam hidupnya adalah pengalaman. Pengalaman di mana, ya ini silogisme lah. Pengalaman di mana lelaki itu lebih banyak mencintai perempuan karena batang tubuhnya, sehingga kalau sudah mencapai rumah tangga 10 tahun mereka akan goyah rumah tangganya. Perempuan merasa trauma melihat keadaan fenomena seperti itu, so fenomena itu dijadikan sebagai pengalaman hidupnya untuk membujang. Bermakna di era modern nih, pendidikan barat sungguh telah diadopsi oleh kebanyakan lelaki. Sehingga lelaki ketika berumah tangga lebih mendera istri. Karena itu perempuan lebih banyak memilih untuk membujang. Maka Badi'uz Zaman menjelaskan 3 hakikat fitrah yang perlu diketahui oleh setiap wanita agar tidak membujang hidupnya. Pertama adalah wanita itu secara fitrah diciptakan untuk memiliki keturunan. Untuk melestarikan keturunan. Percayalah, perempuan-perempuan yang membujang lebih suka untuk mengambil anak buah dia tinggal bersama dia. Dia akan berlakukan anak buah itu seolah-olah seperti anak kandungnya. Ini pengalaman yang saya dapati. Setiap perempuan yang membujang, background mereka adalah latar belakang. Yaitu ada fakta-fakta silogisme, yaitu trauma dengan perlakuan kaum lelaki. Tapi beliau menekankan di sini, ya, perempuan itu secara fitrahnya, nalurinya, dia itu ingin melestarikan keturunan. Walaupun dia membujang pun dia akan ambil anak buah dia untuk dia rawat, dia asuh. Dan banyak perempuan membujang juga dia akan membuat satu yayasan, menampung anak-anak yatim. Iya kan? Ini fakta. Yang kedua, hakikat fitrah perempuan adalah perempuan itu suka untuk diberi nafkah.
Karena memandangkan fisiknya yang lemah untuk bekerja, maka dia bergantung kepada seorang lelaki untuk diberi nafkah. Namun walau demikian, jangan sampai menikahi lelaki yang derhaka lantaran untuk mendapatkan nafkah. Atau mentaati suami yang derhaka karena takut diputus nafkah. Jangan sampai. Yang ketiga, perempuan itu memang diciptakan oleh Allah dengan fitrahnya adalah dekat dengan anak-anak. Mendekat dengan anak-anak. Fakta-fakta secara fitrah ini dikemukakan oleh Badi'uz Zaman agar perempuan itu jangan membujang. Kalau dalam buku ini melajang. Lelaki membujang, perempuan melajang. Ya, saya sebut dekat Malaysia membujang je lah. Maka perempuan diperintahkan, maksudnya dituntun oleh Badi'uz Zaman untuk menunggu lelaki yang saleh meminangnya. Dan jangan gegabah, jangan melulu untuk menikahi lelaki yang buruk karena ingin mendapatkan nafkah darinya. Ya, kalau boleh, tunggu lelaki yang soleh itu datang. Kalau memang tidak ada lelaki soleh yang mendatangi perempuan, maka membujanglah. Sebab kita perempuan dalam berumah tangga itu, satu untuk menyelamatkan diri daripada dosa, kedua untuk menjadi pasangan yang abadi bersama suami, dan yang ketiga adalah menjadi sumber kebahagiaan untuk suami. Ya, ini 3 tujuan pernikahan. Jadi kalau lelaki itu belum didapatkan yang soleh, jangan terus, Rasul kan larang kita membujang. Maka kawin aja lah mana lelaki, yang penting kawin. Jangan. Cari dan pilih lelaki yang soleh, karena itu pasangan Anda. Tetapi bagi perempuan yang sudah terlanjur berkawin, yang awalnya mungkin nampak baiknya lelaki itu, lalu muncul buruk perangainya, jangan minta cerai, tapi bimbinglah dia. Itu pesan beliau, sangat adil. Yang sudah terlanjur berkawin, yang belum tahu tentang karakter pasangan, sudah kawin, maka jangan minta cerai, tetapi bimbinglah suami itu. Atau sudah berkawin, mulanya bagus, pertengahan buruk, jangan minta cerai, tetapi bimbinglah suami itu. Tapi kalau diceraikan suami mencerai itu ada alasan. Kalau alasannya tak masuk akal, ya itu urusan mahkamah. Ya, jadi itu pesan Badi'uz Zaman. Hiduplah membujang sekiranya belum jumpa pasangan yang soleh. Dan ketika sudah jumpa pasangan yang soleh, walaupun dia miskin adanya, berkawinlah dengannya. Yang sudah berkawin, tapi tak soleh juga lelaki itu, maka jadikan Anda sebagai pasangan abadi dia dengan apa? Menyelamatkannya daripada kenistaan, daripada kederhakaannya itu. Itulah kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan hakikat penting yang terakhir yang dikatakan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi adalah tentang rahasia ibu dan anak. Anak itu ada 2 jenis ya, perempuan. Anak binatang dan anak manusia. Saya tak cakap bunian. Saya cakap anak hewan dengan anak manusia. Anak hewan dalam hitungan hari ke, minggu ke, atau bulan, dia sudah hidup sempurna. Karena hewan diciptakan untuk sempurna. Ya, hewan diciptakan itu sudah sempurna. Karena dia dimaksudkan untuk mengabdi kepada Allah secara paksaan, yaitu bertasbih. Tetapi manusia, anak manusia tidak demikian. Hari-hari yang dijalani, bulan-bulan yang dijalani, tahun-tahun yang dijalani, tidak membuatnya sempurna. Karena dia diciptakan untuk mendapatkan kesempurnaan sampai akhir hayatnya. Jadi hewan diciptakan memang sempurna. Maka dia perlu masa sedikit saja untuk berkembang. Tetapi kalau manusia diciptakan tidak sempurna untuk menuju kesempurnaan. Supaya dia boleh menyembah Allah dengan pilihan. Lalu bagaimana cara menyempurnakan anak-anak menuju kesempurnaan ini? Disinilah dipentingkan adanya ibu yang di dalamnya ada kasih sayang. Kasih sayang itu yang akan menyempurnakan kejadian manusia, anak manusia. Kasih sayang itu yang membuat ibu melindungi anak-anaknya. Kasih sayang itu yang membuat ibu itu mendidik anak-anaknya, merawat anak-anaknya. So hubungan ibu dengan anak ini tidak boleh dipisahkan. Hubungan ibu adalah penyempurna pendidikan anak. Itulah satu hakikat yang perlu difahami. Jadi kita ini bukan anak hewan, tapi anak manusia. Maka kita sepatutnya lebih dekat dengan ibu kita. Sampai hadis pun mengatakan, man ahaqqu bihusni
Ya Rasulullah, siapa yang berhak untuk mendapatkan perlakuan baikku? Ummuka, thumma man ummuka, thumma man ummuka, thumma man abuka. Maka bir bukan birrul abawain, tapi birrul walidain. Bir itu kepada yang melahirkan, yaitu ibu dan ayah. Masya Allah. Baik puan-puan dan tuan-tuan sekalian, demikianlah kita punya perbincangan di mana Badi'u Zaman berusaha untuk membezakan hakikat kaum lelaki dengan kaum perempuan. Ya, sistem kepahlawanan perempuan lebih tinggi daripada kaum lelaki, di mana lelaki ini dalam unsur pendidikan, kata beliau, ada semacam ingin mendapatkan habuan berupa kebanggaan atas hasil pendidikan yang dia jalankan. Tapi kalau ibu ini, dia memang ikhlaslah perjuangan. Maka alangkah baiknya rumah tangga itu kita jadikan sebagai miniatur surga. Dan mari kaum lelaki, belajarlah keikhlasan kepada seorang perempuan. Perempuan sanggup tidak makan, asalkan anak-anaknya makan. Tapi lelaki tidak bertanya, anak-anak sudah makan ke belum? Yang penting dia kenyang. Itulah perempuan. Dan ucapkanlah segala puji untuk Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, yang telah mendidik kita dengan kasih sayang, dan kasih sayang itu diletakkan oleh Allah dalam diri wanita, maka wanita adalah pendidik pertama dalam rumah tangga. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.